Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu jurnal tentang zakat dalam rangka untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu studi pengelolaan zakat. Di mana judul jurnalnya adalah Problematika Fundraising Zakat dengan Studi Kasus Basnas di Sumatera Utara. Penulis dari jurnal ini adalah Bapak Saparudin Siregar dari Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Adapun dalam jurnal ini membahas tentang problematika pengumpulan dana zakat atau fundraising. Di dalam jurnal ini menyebutkan ada 4 persoalan yang dihadapi dunia Islam dalam menghimpun zakat. Pertama, institusi zakat tidak terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik. Kedua, masih terdapat penghimpunan zakat melalui lembaga tidak resmi. Ketiga, pertentangan regulasi lainnya dengan zakat. Keempat, kredibilitas institusi zakat. Dikaitkan dengan kondisi Indonesia, Juwaini memperkirakan apabila dilakukan perbaikan regulasi dan tata kelola zakat pada tahun 2016 akan tumbuh sebesar 30% atau mencapai 5,46 triliun. Angka 5,4 triliun ini masih berada pada kisaran 2,5% dari potensinya. Hal yang sama menurut Beck, angka penghimpunan zakat dapat dicapai apabila ada intervensi yang kuat dari pemerintah melalui kebijakan untuk mewajibkan penghimpunan zakat secara nasional. Apabila diamati penghimpunan zakat infak dan sedekah di Sumatera Utara selama tahun 2015, maka hanya diperoleh 19,38 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2014 yang berjumlah 13,72 miliar. Namun demikian, penghimpunan zakat oleh Basnas se-Sumatera Utara ini masih jauh daripada potensi SIS yang ada. Sekretaris Basnas Sumatera Utara memperkirakan potensi zakat dan infak keseluruhan yang ada di Sumatera Utara bisa mencapai angka di atas 2 triliun lebih. Dari perhitungan jumlah penghimpunan ini, dana yang dihimpun Basnas se-Sumatera Utara ini masih 0,95% dari potensi tersebut. Rendahnya penghimpunan zakat dalam koridor undang-undang dan peraturan zakat yang terbilang telah memadai di Indonesia, ini menimbulkan pertanyaan yang memerlukan penelitian. Pertama, bagaimana efektivitas undang-undang dan peraturan zakat yang ada? Yang kedua, bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Basnas se-Sumatera Utara terkait efektivitas undang-undang dan peraturan zakat itu? Ketiga, apa solusi yang dapat direkomendasikan atas permasalahan yang dihadapi Basnas se-Sumatera Utara? Dalam jurnal ini mengemukakan isu-isu atau permasalahan atau problematika yang dihadapi Basnas se-Sumatera Utara. Problematika pertama yaitu berkaitan dengan struktur kepengurusan Basnas, yang dimana struktur kepengurusannya belum sesuai dengan undang-undang. Pada Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota. Dengan demikian, seharusnya terdapat 1 Basnas Provinsi, 25 Basnas Kabupaten, dan 8 Basnas Kota. Namun, sampai dengan bulan Mei 2016, masih terdapat 4 kabupaten yang belum membentuk Basnas. Selanjutnya, masih berkaitan dengan struktur organisasi Basnas, di mana struktur organisasi Basnas se-Sumatera Utara yang telah berakhir dan belum dilakukan pengangkatan kembali telah mengakibatkan terjadinya kevakuman organisasi. Kevakuman organisasi menyebabkan kegiatan fundraising maupun penyaluran tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh pengurus. Dengan demikian, organisasi Basnas provinsi dan kabupaten atau kota tidak dapat diharapkan akan dapat bekerja dengan optimal. Maka, untuk mendorong percepatan penyesuaian struktur pengurus ini, diharapkan Basnas se-Sumatera Utara bersama Basnas Indonesia menyatukan kekuatan mendesak kepala daerah masing-masing untuk segera membentuk kepengurusan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001. Dalam hal gubernur atau bupati atau wali kota tidak mengusulkan pembentukan Basnas provinsi atau Basnas kabupaten atau kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Basnas provinsi atau Basnas kabupaten atau kota setelah mendapatkan pertimbangan Basnas. Tentang keinginan Basnas pusat agar Basnas provinsi serta Basnas kabupaten atau kota segera menyesuaikan kepada struktur yang baru menurut undang-undang.
Problematika kedua yaitu kurangnya dukungan APBD atau APBN, Pemkab atau Pemko. Sesuai Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pemerintah memberikan dukungan APBD untuk dana operasional Basnas di wilayah masing-masing. Basnas Provinsi Sumatera Utara diharapkan mendapat dukungan dana 1,3 miliar. Sebesar 800 juta dari dana ini akan digunakan untuk honor pengurus, staf, dan berbagai kegiatan. Sedangkan 500 juta adalah dana operasional kantor. Basnas Provinsi telah mendapat dukungan yang relatif memadai untuk dapat beroperasi secara normal. Namun, masih lebih banyak Basnas yang tidak memperoleh dukungan dari dana pemerintah kabupaten atau kota, sehingga tidak dapat membayar honor yang pantas untuk staf maupun melakukan kegiatan pengerahan dana zakat yang lebih gencar. Pada umumnya, Basnas tidak mengambil hak amil untuk menjadi dana operasionalnya, tetapi mengharapkan kepada pemerintah daerah atau kota. Basnas Asahan mendapat dukungan APBD 50 juta per tahun. Basnas Deli Serdang hanya memperoleh dana operasional kegiatan 25 juta per tahun. Basnas Binjai tidak mendapat bantuan dana. Basnas Sibolga mendapat bantuan dana operasional 50 juta. Basnas Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat dana hibah 50 juta per tahun. Rendahnya dana operasional ini menunjukkan betapa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan Basnas dibiayai oleh dana APBD maupun APBN tidak dapat terlaksana dengan efektif. Problematika ketiga yaitu belum terbentuknya organisasi Basnas yang profesional sebagaimana yang dikehendaki PP Nomor 14 Tahun 2014 dan minimnya dukungan dana APBD atau APBN berimplikasi terhadap profesionalisme pengurus dan staf. Secara umum, pengurus Basnas berasal dari pejabat Kementerian Agama. Dari 7 Basnas yang menjadi subjek penelitian dalam jurnal ini, 1 diantaranya yaitu Basnas Kabupaten Tapanuli Tengah, kepengurusannya berasal dari pemerintah kabupaten. Untuk pengurus Basnas Provinsi, ketua dan bendaharanya tidak terikat sebagai pegawai negeri. Namun, pengurus lainnya adalah para dosen yang memiliki aktivitas mengajar yang padat. Pengurus Basnas Kabupaten atau Kota tidak memperoleh honor khusus sebagai pengelola. Para pengurus dapat memperoleh honor berupa dana kegiatan terkait dengan pengelolaan zakat yang memperoleh anggaran dari dana APBD. Pengurus Basnas yang masih merangkap di instansi pemerintah dan belum mengacu pada PP Nomor 14 Tahun 2014 akhirnya menyebabkan pengelolaan yang tidak fokus terhadap Basnas masing-masing. Demikian pula staf yang tidak mendapat honor dengan semestinya, maka tidak dapat diharapkan berkontribusi secara optimal kepada Basnas. Problematika selanjutnya yaitu kinerja yang rendah dalam penghimpunan zakat. Rendahnya penghimpunan zakat adalah karena belum seluruh daerah mewajibkan membayar zakat dari gaji PNS, BUMN, BUMD. Demikian pula dari instansi kepolisian, kehakiman, dan swasta. Pada saat ini, dengan adanya Impres Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, seyogianya para pemimpin instansi sudah mengeksekusi pelaksanaan Impres itu. Namun inilah yang disayangkan, bahwa sebagian di antaranya tidak segera mengambil kesempatan untuk melakukan peran bagi kepentingan agama, selagi di tangannya ada kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi agamanya. Problematika selanjutnya itu berkaitan dengan transparansi penghimpunan zakat. Menyangkut data penghimpunan dan penyaluran zakat, masih disayangkan bahwa meskipun Undang-Undang Pengelolaan Zakat sudah diberlakukan pada tahun 2011, di mana Basnas Indonesia Pusat memiliki wewenang koordinator dan menerima laporan dari seluruh Basnas dan LAS. Namun hingga bulan Mei, Basnas belum mampu menyediakan data yang bersifat konsolidasi nasional seluruh amil zakat. Kurangnya kemampuan menyampaikan transparansi pengelolaan zakat ini dapat berpengaruh kepada kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk menyerahkan zakat kepada LAS atau Basnas. Menyangkut aspek transparansi adalah keterbukaan menyampaikan laporan kepada publik, misalnya dalam bentuk informasi website. Saat ini, Basnas Provinsi telah memiliki website yang dapat diakses masyarakat. Namun, website ini belum menyajikan laporan tahunan atau laporan bulanan.
Menurut staf Basnas Sumatera Utara, pada address webnya sebelumnya tidak disajikan laporan keuangan tahunan maupun bulanan. Namun, dengan perpindahan alamat web, proses upload data belum selesai dilakukan. Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang dan PP ini didukung pula dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Akan tetapi, keberadaan undang-undang ini belum terlaksana efektif dalam penerapannya. Maka kesimpulan dari permasalahan yang dialami Basnas Sumatera Utara menyangkut efektivitas undang-undang adalah pertama, usaha Basnas yang masih kurang untuk mendesak pemerintah daerah untuk mewujudkan struktur organisasi sesuai PP Nomor 14 Tahun 2014. Di samping itu pula, kurangnya perhatian pemerintah dalam merespon permasalahan yang terkait dengan Basnas. Kedua, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan zakat yang berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 dalam rangka optimalisasi zakat dan rendahnya dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten atau kota terhadap operasional masing-masing Basnas. Ketiga, Basnas Sumatera Utara tidak memiliki sumber daya manusia yang profesional. Ini disebabkan belum dilakukannya penyesuaian pengurus sesuai PP Nomor 14 Tahun 2014 dan juga tidak memadainya anggaran yang tersedia dari pemerintah kota maupun daerah. Sumber daya manusia yang kurang profesional karena pada umumnya jabatan pengurus dijabat terangkap dengan tugas-tugas di pemerintahan. Rekrutmen staf yang berkualitas tidak mungkin dilakukan karena tidak dapat diberikan gaji yang layak. Kelemahan profesionalisme SDM ini berimplikasi pada rendahnya perolehan penghimpunan zakat, yang tentunya disebabkan usaha yang kurang kuat melakukan fundraising. Keempat, sistem administrasi dan sistem keuangan Basnas masih lemah, sehingga tidak dapat melakukan transparansi keuangan maupun kegiatan melalui publikasi internet. Lemahnya administrasi tercermin dari proses kerja yang masih manual. Terdapat SIMBA atau Sistem Informasi Basnas, namun belum dapat diintegrasikan untuk menghasilkan laporan dengan baik karena ketidaksiapan operator dan akses internet. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.